Laki-laki 70 tahun dibawa ke dokter dengan keluhan tangan selalu bergetar ketika istirahat. Nah, bentar. Istirahat, berarti namanya resting tremor. Nah, itu khas ya. Tangan bergetar ketika istirahat, disebut resting tremor. Ini khas untuk apa? Untuk Parkinson. Tapi Parkinson ini banyak lagi khasnya. Misalnya Cockwell juga. Keluhan lainnya adalah pasien juga sulit berjalan, jalannya lambat-lambat, ya, akinesia. Pasien juga jarang tersenyum atau disebut muka topeng, ya, face mask. Pemeriksaan ditemukan rigiditas rongga pedati, ini adalah Cockwell. Ya. Di manakah lokasi ya? Diagnosisnya adalah Parkinson. Lokasi di mana? Substansia nigra. Dia ada dua, Dek. Pas compacta dan pas reticulata. Yang mana? Yang di pas compacta. Nih, ini pernah soal nasional juga keluar, ditanya pas apa. Jangan lupa, substansia nigra pas compacta, itu harus ingat. Laki-laki berusia 60 tahun datang ke dokter dengan keluhan tangan dan kaki bergerak sendiri. Nah, ini adalah gerakan involunter. Bergerak sendiri, gerakan involunter, gerakan tangan menari. Menari adalah gerakan Korea. Korea menari. Balismus melempar. Atetosis memilin. Tremor, ataksia, gangguan keseimbangan. Oke. Pasien 65 tahun datang ke dokter dengan keluhan mata kabur dan nyeri bola mata. Mata kabur, nyeri bola mata ketika digerakkan. Oke. Kaki dan tangan sering mengalami kelemahan dan memberat setelah mandi air panas. Nah, ini khasnya ya. Nyeri bola mata dan memberat setelah mandi air panas. Ini disebut sebagai Uthoff. Fenomena Uthoff. Keluhan memberat ketika mandi air panas, boleh sauna, boleh terang. Kemudian nyeri mata oke, dan biasanya boleh ditambah dengan buta warna mendadak. Buta warna. Ini khas. Kalau udah ada Uthoff boleh, buta warna mendadak boleh. Itu adalah ciri khas dari multiple sclerosis. Seorang perempuan berusia 48 tahun dibawa ke UGD oleh keluarganya dengan keluhan kelemahan keempat anggota gerak sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kelemahan timbul perlahan-lahan, semakin lama semakin parah, diawali dengan kaki, lidah sering kedutan, dan sulit untuk berbicara sempurna sejak 1 bulan yang lalu. Perusahaan neurologi temukan adanya tetraparesis spastik, refleks patologis, atrofi otot, tidak ada gangguan sensoris, ya, motoris murni. Motoris murni. Itu degenerasi motoris ya. Degenerasi motoris. Ini ciri khas dari ALS ya. ALS itu murni motoris, yaitu terjadi degenerasi saraf motoris. Ditandai dengan kedutan-kedutan di lidah dan slurring speech, gangguan berbicara. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan kelemahan keempat anggota gerak. Pasien baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas, pasien sadar tetapi hanya bisa menggeser lengan dan tungkainya. Pasien juga mengeluh kebas dari bahu ke bawah. Buang air kecil terganggu sehingga harus dipasang kateter urin. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tetraparesis dengan kekuatan keempat anggota gerak sebesar 2. Pada pasien akan dilakukan pemeriksaan rongsen vertebra cervical. Apakah terapi yang tepat untuk kasus ini? Berarti inilah trauma pada medula spinalis. Kalau ada trauma pada medula ada trauma atau penekanan pada medula spinalis, terapi awal kita adalah kasihkan golongan kortikosteroid. Ya. Kompresi pada medula spinalis itu adalah suatu gawat darurat
dan sesegera mungkin kita berikan golongan kortikosteroid. Untuk apa? Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi metilprednisolon. Wanita 41 tahun datang ke dokter dengan keluhan sakit punggung bawah. Keluhan lain adalah pasien susah buang air kecil tetapi tiba-tiba ngompol tanpa disadari. Sulit BAB. Pemeriksaan motoris refleks patella dan Achilles menurun, klonus negatif, dan sedel anestesia. Sedel anestesia, sedel parestesia itu adalah ciri khas dari ya siapa? Ciri khas dari kok maju. Cauda equina syndrome. Sindrom cauda equina. DACAS. Laki-laki 65 tahun datang dengan keluhan sering ngompol sedikit-sedikit sejak 6 bulan terakhir. Pasien adalah penderita diabetes sejak 10 tahun. Keluhan lain, pasien merasa kebas-kebas di ujung jari tangan dan kaki. Pemeriksaan fisik ditemukan distensi suprapubis, colok dubur dalam batas normal, riwayat trauma di sangkal. Apakah diagnostiknya? Jadi itu namanya ngompol karena sarafnya sudah rusak karena diabetes, namanya neurogenic bladder. Nah, ciri inkontinensianya inkontinensia overflow, namanya inkontinensia ngompol ya. Inkontinensianya tipe apa katanya? Kan ada berapa macam inkontinensia? Ada tipe urgensi, ada tipe stres, dan ada tipe overflow. Nah, dia ini adalah tipe yang overflow kalau diabetes ya. Anak laki-laki 8 tahun dibawa ibunya ke dokter dengan keluhan anak tidak tumbuh sesuai usia. Saat ini anak belum bisa duduk dan belum mampu berbicara lancar. Berarti ada gangguan perkembangan. Pemeriksaan ditemukan tonus meningkat, berarti ada hipertonus, bukti adanya kelainan otak. Kelemahan pada kedua tungkai kaki dalam posisi menggunting. Ini adalah ciri khas dari cerebral palsy. Perempuan datang ke dokter dengan keluhan nyeri kulit pinggang sebelah kiri. Nyeri terasa seperti terbakar, tertusuk-tusuk. 1 bulan yang lalu di lokasi tersebut terdapat lenting-lenting bergerombol. Ini adalah nyeri pasca herpes. Herpes zoster ya maksudnya. Nah, nyerinya pasca herpes ini termasuk nyeri apa? Nyeri neuropatik. Neuropatik, asal saraf. Maka obatnya harus obat anti nyeri neuropatik. Tidak bisa pakai paracetamol, ibuprofen, ketorolac, ini semua NSAID di radang. Maka pakainya amitriptilin, obat antidepresan. Pasien 30 tahun datang dengan keluhan nyeri pada dada kiri seperti ditusuk. Nyeri juga dirasakan di bahu. Pasien juga mengalami demam, pemeriksaan fisik ditemukan friksen nerap. Berarti ini sebenarnya adalah pleuritis ya, friksen nerap ya kan, pleuritis. Tapi yang ditanyakan ini bukan jantung, bukan paru, tapi yang ditanya organ apakah yang mengenai lokasi. Loh kok bisa ditanya seperti ini? Ini SKDI-nya adalah nyeri alih. Jadi nyeri alih ada di SKDI saraf atau reflex pain. Yaitu nyeri yang dialihkan, yang dari organ terasa di kulit. Maka jawabnya adalah pleura. Pleura itu nyerinya seperti ini. Nah ini ya, macam-macamnya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke poliklinik RS dengan keluhan lemah pada tungkai kanan sejak 5 tahun yang lalu. Keluhan terjadi secara berangsur-angsur. Sejak 2 bulan ini kelemahan semakin memburuk sehingga harus berjalan dengan tongkat. Pemeriksaan neurologis diperoleh paraparese inferior sinistra tipe UMN. Nah, kemudian ini panjang soalnya, tetapi
belum ada yang jelas. Dan defisit sensorik terdisosiasi, yaitu berkurangnya sensibilitas nyeri pada raba ringan di bawah T7 di bagian jantung. Oke. Pemeriksaan MRI. Nah, ini penting nih. Medula spinalis diperoleh gambaran medula spinalis tampak meninggi dengan kavitas. Ada ruangan di dalamnya. Jadi satu-satunya penyakit yang ada ruangan di dalam medula spinalisnya, ini contoh ruangannya, kavitasnya, siring itu adalah siringomilia. Laki-laki 60 tahun datang ke dokter dengan keluhan perasaan tersetrum kebas pada tangan sejak 6 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh leher sakit, tangan terasa lemah, sulit menggenggam dan menulis. Berjalan sering tersandung. Pemeriksaan motorik ekstremitas superior 333, berarti ada penurunan. Refleks fisiologis meningkat, berarti yang kena sistem saraf pusatnya. Pemeriksaan CT scan ditemukan stenosis kanalis spinal. Jadi adanya penyempitan lubang spinal, saluran spinal. Maka biasanya penyempitan ini menggencet medula spinalis, ya, medula spinalis tergencet, muncullah gejala-gejala tadi. Maka kita jawabnya mielopati, kerusakan medula spinalis akibat spondilosis cervical. Kenapa cervical bukan torakal? Karena gejalanya di bahu leher. Ini salah. Laki-laki 37 tahun. Bekerja sebagai tukang. Sewaktu bekerja, Tuan jatuh mengenai bagian punggung. Setelah kejadian tersebut, PS tidak bisa berjalan, tidak bisa menahan BAK dan BAB. Pemeriksaan motoris didapatkan paraplegia inferior, hilangnya sensasi rabaan dan nyeri mulai dari area lipat paha. Apa yang terjadi pada pasien? Nah, komplit atau incomplete? Kalau hilang sensoris semua, sensoris hilang, motoris hilang, itu tanda komplit ya adik-adik. Kalau incomplete itu sensoris bisa ada, ya. Nah, berarti komplit, bisa A, bisa B, bisa C. Nah, masalahnya di mana? T12, L1, L2. Nah, lipat paha itu wilayah T, ya. Lipat paha itu adalah di masalah di mana ya? Di L1 T10, T11, T12. L1. Laki-laki 30 tahun